Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalawatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyunal karim sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, rawahu Muslim. Segunging para alim ulama sesepuh bini sepuh ingkang satuhu kinurmatan wabil khusus Bapak Haji Suraji selaku Ketua Takmir Masjid Raya Baitur Rahmah. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, keberkahan hidup dan keluarganya. Dan bapak-bapak tentunya yang mendahului kita, Bapak Bejo ya, dan semuanya semoga senantiasa diberikan ampunan oleh Allah Ta'ala, ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Dan pengurus takmir Masjid Baitur Rahmah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semuanya, sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Saya biasanya kalau pengajian itu yang paling banyak adalah ibu-ibunya. Tapi hari ini Masya Allah, kebanggaan bagi saya. Kalau yang banyak ibu-ibunya itu saya kayaknya wajar dan biasa. Tapi malam ini, kalau dari susunan dan jarak pandang saya mudah-mudahan gak keliru, lebih banyak jamaah bapak-bapaknya. Berarti ini ada kemajuan bapak-bapak. Alhamdulillah, ya Allah, senang banget saya. Ya bukan berarti Ustadz melihat ibu-ibu jenuh, nggak juga gitu. Tapi ini memang fenomena yang bagi saya sangat is very unique way gitu loh. Ya, kalau biasanya ibu-ibu yang di mana-mana gitu ya. Atau mungkin kalau pas pagi siang ibunya yang ngaji, bapak sing ngomong misalkan. Kalau malam gini gantian, bapak sing ngaji, ibu yang di rumah. Tapi ala kulli hal, Masya Allah, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Lebih-lebih kata beliau Bapak Haji Suraji bahwa dulu pengajian Purnomo Sidi ini ya pernah ya kurang lebih 7 tahun nih bawa ya, Masya Allah ya. Dan saya memang orangnya kalau nggak ngerti sesuatu tanya dulu, Purnomo Sidi ini apa sih gitu loh. Apakah Sidi itu bulan purnomo? Oh bukan, ternyata Purnomo Sidi itu yo satu makna, nyentrongnya rembulan kan gitu ya. Padang rembulan dolanan ya, dulu ada kalimat-kalimat kayak begitu. Kalau saya ngalami banget Bapak, ya saya itu walaupun kelahiran 8485, tapi saya kan hidupnya di kampung, di Ngawi, pelosok. Ya jadi kalau pas padang bulan begitu tambah delian, tahu nggak ibu-ibu delian? Ya delian nanti asik gitu di pelatarannya Pak Lurah, Pak RT yang jembar gitu jamaah, dolanan sampai kipu-kipu gitu. Masya Allah ya. Tapi ada kaitannya dengan ilmu yang nggak pas. Kalau pas gerhana, ya ini kaitannya dengan ilmu ya. Pas gerhana, apa yang kami lakukan pada waktu itu, karena mungkin kami belum punya ilmunya. Jiko nopo kentongan, umplung, lesung, ditutui gitu jamaah. Bapak-bapak ngalami nggak? Oh podo berarti ya. Karena katanya itu rembulan lagi mau dimaem buto gitu loh ya, buto hijau apa buto galio nggak ngerti lah ya. Itu karena mungkin kita lemahnya ilmu juga kan, tapi ya manut wae lah. Wong sing penting dikejar kayak ya Allah, ngejar bulan ini sampai teko alas loh jamaah, coba. Sampai padahal yo semakin kamu kejar ya begitu gitu, tapi karena nggak ngerti. Yang lebih parah lagi adalah apa jamaah, coba. Sapi-sapi sing hamil apa
Sing bunting itu kudu digugah. Ya Allah ngesake banget loh kuwi. Sapi wedhus nembe istirahat ditangek-tangekke. Ya, kenapa? Karena bulannya lagi dimakan buto. Wah, itu karena lemahnya ilmu kita pada waktu itu. Nah, jamaah yang berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ya, sehingga malam hari ini kita hidupkan lagi. Kalau sidi dalam bahasa Arab itu singkatan. Ya, kalau bahasa Arab ya, maka ada Sidi Muhammad. Sidi Muhammad kalau dalam bahasa Arab itu artinya Sidi itu singkatan dari Sayyidi. Ya, kalau laki-laki itu pakainya Sidi. Ya, Sidi Bapak Haji Suraji, Sidi ya Bapak Taufik gitu. Sidi itu artinya tuanku. Kalau perempuan Siti. Namanya siapa? Siti Khotijah. Bu, Siti menika artosipun napa? Lemah Ustaz. Dulu. Yo nek Siti ne Jawa artine lemah. Tapi kalau Siti Khotijah, Siti Aminah bukan kok lemah Aminah, lemah Khotijah. Siti di situ singkatan dari Sayyidati. Sayyidati artinya nyonyaku. Maka disingkat Siti. Gitu loh jamaah. Ya, kalau Siti Aminah maksudnya nyonyaku namanya Aminah. Kalau perempuan Siti, kalau laki-laki Sidi. Itu kalau bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Jawa tadi nyentrong-nyentrongnya bulan purnama. Ya, kalau kita mengenal ada namanya puasa Ayyamul Bid ya kan? Ada 13, 14, 15. Dulu waktu baru ngaji, saya kira Ayyamul Bid itu kan puasanya hanya itu. Kalau udah nggak bisa 13, 14, 15-nya nggak bisa 13, 14 akhirnya dianggap nggak sah. Oh ternyata ada ilmu lain jamaah. Kalau kita tidak bisa puasa Ayyamul Bid ya 13, 14, 15 kita pakai dalil yang umum. Minimal kita dalam satu bulan itu puasanya 3 hari gitu. Ya 13 dapat, 14 dapat, 15-nya nggak dapat. Silahkan diganti hari yang lain. Jadi nggak apa-apa. Itu loh jamaah. Dalil yang pertama puasa Ayyamul Bid khusus ya 13, 14, 15. Nanti ada dalil umum lagi. Ya terserah kamu. Ya terserah kita. Ya bisa tanggal 1, kemudian tanggal 15, tanggal 29. Yang penting dalam satu bulan itu minimal kita puasa berapa hari? 3 hari. Syukur bisa pas Ayyamul Bid. Kalau pas nggak bisa, ambil di waktu yang lain. Masya Allah jamaah. Jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena ini sebagai pembuka kita dalam kajian Purnomo Sidi ini, maka tentu yang menyemangati kita adalah bagaimana kita menyemangati diri bahwa tholabul ilmi itu penting banget. Ya kita ambil judul yaitu dengan ilmu yang menjagamu. Ini saya ambil dari potongan kalimat yang telah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan ya terkait dengan keutamaan ilmu daripada harta. Ya, afdalul ilmi minal mali. Lebih utama ilmu daripada harta. Ya, di antara kalimat yang beliau katakan adalah ya bahwa al ilmu yahrisuka wa anta tahrisul mala. Ya, al ilmu yahrisuka. Ilmu itu yang bakal menjaga kalian, menjaga kamu. Sedangkan terhadap harta, wa anta tahrisul mala, kamu bakal gocei harta, gitu. Nanti kalimat di bawahnya apa coba? Kalau ilmu kamu amalkan, berarti ilmu itu kamu tunaikan, dia bakal menyebar, dia bakal menjalar baiknya. Ya, sedangkan harta kalau kita belanjakan, ya ingat kalimatnya di situ pakai nafkah, bukan pakai sodakoh. Ya, karena nanti kalau sodakoh nggak berkurang, harta yang digunakan sodakoh nggak berkurang.
Tapi kalau harta yang dibelanjakan dalam arti kita pakai untuk apa, mesti bakal habis. Itu perbedaannya jamaah. Maka gak akan terlantar bagi orang-orang yang punya ilmu. Karena dengan ilmu, Masya Allah, kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dengan adanya ilmu, kita bisa bersikap. Apa yang harus kita pilih, mana yang harus kita tinggalkan. Ya. Untuk itu jamaah, kalau tidak ada ilmu, kalau kita nggak punya ilmu, kita bakal sengsara. Diapusi terus, ya. Kita diapusi terus dengan orang-orang yang mohon maaf punya ilmu tapi ilmunya nanti nggak nafi, ilmu yang nggak bermanfaat. Maka nanti setelah membahas ilmu kita akan luruskan kepada ilmu-ilmu yang bermanfaat. Karena nanti banyak jamaah orang itu punya ilmu bukan kemudian semakin dia mendekatkan dirinya pada Allah, tapi punyanya ilmu dia semakin jauh dari Allah. Kita lihat konsep ilmu. Surah yang pertama kali diturunkan menurut beberapa ulama periwayatan adalah surah Al-Alaq 1-5. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kita dengan Iqra bakal diajari oleh Allah sesuatu yang kita tidak mengerti. Yang nanti kalau di akhir dari surah Al-Alaq itu sendiri, coba apa ujung dari ilmu? Wasjud wa qtarib. Ya. Jadi inti dari ilmu nanti, kalau ilmu itu baik, ilmu itu benar, ilmu itu manfaat, yang terakhir adalah wasjud wa qtarib. Ilmu itu bakal menjadikan kita sujud kepada Allah, bakal menjadikan kita dekat dengan Allah. Kalau semakin berilmu, semakin gak berakhlak, semakin berilmu, semakin bentak-bentak suami, ya. Ngaji ning dindi tapi gualake ra umum. Ya. Mantek bojone dijentel-jentelke, apa meneh enek sing wedok bojone rada kurus dibanting-banting. Gak usah nyebut nama. Saya juga ngerti. Sing dibanting-banting iku sapa jenenge. Ya. Tapi unik statusnya ibu-ibu, saiki rasa diet bae. Lah ngapa Bu? Ben ra dibanting gitu. Ya, karena nek diet-diet cilik kan gue gampang dibanting gitu. Ya Allah jamaah, soal banting membanting itu bukan masalah kurus dan gemuknya, soal dia punya ilmu atau tidak sebenarnya di situ. Dia punya adab atau tidak. Kembali ke sini jamaah dalam konsep ilmu. Maka ilmu yang kita pelajari itu harus membuat kita dekat dengan Allah, harus membuat kita semakin semangat untuk sujud. Nggak ada mananya kuliah mau S1, S2, S3, profesor dan seterusnya kalau kemudian tidak menjadikan dia dekat dengan Allah. Oke, saya punya cerita nih jemaah. Ketika saya kuliah, ya ada salah satu profesor mengatakan begini. Datang ke Indonesia orientalis. Ya, ini orang barat yang mempelajari ilmu-ilmu ketimuran tetapi bukan dalam rangka untuk difahami. Ya tapi untuk ngerti aja. Dia pelajari Al-Quran, dia pelajari hadis. Yang hebatnya lagi, dia bisa menguasai tafsir. Bahkan dia, ya orang-orang orientalis ini bikin yang namanya apa jamaah? Mu'jam, kamus bahasa Arab. Kemudian yang aneh lagi jamaah, yang unik lagi, dia bikin yang namanya kodifikasi hadis. Untuk menentukan ini hadis sahih, ini dhaif, dia punya kaidah elok banget. Apakah dia muslim? Bukan. Dia bukan muslim. Orang orientalis, orang barat datang ke Indonesia. Ya kalau nggak salah pada waktu itu dibawa yang pertama kali ke Mu'alimin Jogja, yang pakar tafsir. Ya. Kemudian
para santri itu diajar sama salah satu profesor ini. Dia ngajar dengan hebat begitu. Setelah itu ditanya para santri, mana lebih jelas, yang menjelaskan saya, Ustadz, atau tamu kita? Jawabnya apa? Tamu kita ini menjelaskan lebih jelas daripada Ustadz. Kenapa? Karena benar-benar dia konsen mempelajarinya. Cuman ada kalimat tambahan, akan tetapi gitu. Di hati saya wahai Ustadz, penjelasan Ustadz lebih masuk, lebih terasa. Walaupun secara keilmuan ya profesor doktor yang diambil dari luar negeri tadi lebih terang begitu. Tetapi secara rasanya beda. Habis itu dibawa ke Jawa Timur, salah satu pondok yang cukup besar di sana. Setelah ngajar, terjadi tanya jawab. Apa pertanyaannya santri? Wahai Prof, Anda telah menjelaskan Islam begitu detailnya, tafsir begitu lancarnya. Kenapa Anda tidak masuk Islam? Apa jawabnya? Kul innal huda hudallah. Dia bilang apa? Sesungguhnya petunjuk itu hanya milik Allah. Nah, ini dia bisa bilang begitu. Ya. Maka Bapak Ibu Masya Allah ya, ketika kita dikaruniai oleh Allah sudah Islam, ya, maka kita harus tingkatkan. Sebagian riwayat mengatakan setelah al-alaq, ya al-alaq ini dari kita nggak ngerti jadi ngerti, ya toh, dan akhirnya melahirkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Coba habis itu sebagian ulama mengatakan surat yang turun setelah al-alaq adalah al-qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, dan seterusnya. Di situ Masya Allah Al-Quran menjadi panduan ilmu. Ya, Al-Quran menjadi panduan ilmu. Jika orang nanti sudah berilmu, dia bakal berakhlak. Sekarang ini kalau dibilang pinter, anak-anak pinter nggak ibu-ibu? Pinter banyak banget. Ya, apalagi urusan HP, pengetahuan. Sekarang kalau hanya sekedar knowledge, ya, hanya sekedar ilmu pengetahuan, anak-anak zaman sekarang jauh lebih ngerti daripada usia-usia kita. Tapi kalau udah value, sudah nilai, sudah karakter, sudah moral, beda banget. Unggah-ungguhnya beda. Ya, unggah-ungguhnya beda jemaah. Dulu kalau jenengan masih ngerasakan nggak? Kalau lagi mau masuk sekolahan, kemudian ada gurunya lagi jalan, terus kita nggak berani balap gitu. Ngerasakan nggak bapak-bapak? Ngerasakan kan, arem balap itu kok, wes nggak